Jumpa lagi bersama saya Pams. Di mana di malam hari ini gitu ya, Sing Media menghadirkan hal yang berbeda gitu, karena di momen ini kita akan berbincang-bincang mengenai pengalaman mistik ya. Mistik anjay. Sebelum itu, perkenalkan dulu ya. Aku Pams dari Unpad, dan ini siapa? Saya Boys Boys dari Unpad juga. dari Unpad juga. Iya. Karena tadi udah di-spill sedikit ya. Di sini akan lebih kepada hal-hal mistik gitu ya. Mungkin semua orang punya dan juga pernah mengalami hal-hal tersebut. Cuman di sini kebetulan ada Boys, ya ingin tahulah saya gitu, sedikitnya cerita mistik apa sih yang paling horor atau belakangan-belakangan ini yang pernah dialami gitu. Terima kasih ya Sing Media sudah mengundang saya. Kebetulan ini programnya Jatinangor Tengah Malam ya. Program Jatinangor Tengah Malam ini. Iya, nanti ya. Terima kasih. Ini saya diundang ke program Jatinangor Tengah Malam ini. Tunggu JTM ya. Kepikiran. Ya, di sini mungkin saya sedikit menceritakan pengalaman mistik ya Kang ya. Jadi mungkin untuk pengalaman mistik lebih ke mungkin ini nggak terlalu mistik sih, lebih ke mencekam sih, karena kan waktu itu tuh kebetulan saya kan di FIB nih ya. Fakultas Ilmu Biru, dan bahkan kata orang Fakultas Ilmu Berhantu katanya. Berhantu ya. Dan kebetulan memang gedung yang saya pakai untuk kuliah tuh di gedung C, dan kata orang sana gitu, kata senior tuh gedung itu teh memang berhantu dan pernah dipakai H2S sama itu waktu itu program H2S hari-hari sastra, apa namanya, kayak itu Kang, apa namanya, uji apa itu yang dunia malam tuh, uji nyali uji nyali di gedung. Waktu itu kebetulan kelas saya tuh kelas terakhir, berarti pukul 4 paling terakhir itu, benar-benar gak ada kelas lain lagi. Nah di mana lagi beres-beres lagi ngobrol sama teman kan, berdua tuh ngobrol base kelas itu. Kemudian waktu keluar nih kan itu di lantai 2, karena tidak ada kelas lagi dan mungkin patroli satpam pun harusnya kan ya jam 5 lah untuk mengunci kan. Tapi ini tuh memang ada suara derap langkah gitu ya. Derap langkah nan gagah perkasa. Jadi ke situ kan ada. Diklat juga ya, pernah diklat ya. Oh ya. Pantas saja tahu gitu. Ya. Saya SAR. Jadi sama lagu-lagunya kayaknya. Nah waktu itu ada derap langkah di surat di atas tuh. Saya rasa kayaknya ada tendik nih lagi beres-beres. Nah karena mungkin apa ya, merasa biasa gitu, merasa biasa aja gitu, orang aja biasa gitu, udah beraniin diri aja jalan gitu. Nah teman saya ini tuh nantang, berani nggak ngecek ke atas gitu. Itu posisi di lantai berapa? Lantai 2. Berarti Boy dan teman-teman di lantai 1. Lantai 3 itu suaranya di lantai 3. Jadi di lantai, posisi di lantai 2 ngecek suara tadi derap langkah itu di lantai 3. Nah otomatis saya sebagai pria harga diri dong gitu kan. Jadi ya udah oke. Nah ketika ke atas ngecek satu persatu kelas gak ada orang. Kalau kan jadi tangga, struktur bangunannya tuh kan tangga tuh ada 2 tuh dari yang lantai 3 tuh ya. Yang di tengah ya? Ya tengah sama yang ujung sana. Kalaupun misalkan lewat ujung pasti turunnya satu lagi tangga yang belah sininya lagi ya. Dan saya kelilingin itu gak ada orang. Itu kan lumayan juga tuh kan. Nah itu posisi waktu ngelilingin Boy sendiri karena kan ditantang tadi ya, dengan keliling-keliling kelas gak ada orang. Saya turun ke bawah, ada lagi suara tadi di belakang.
suara langkah Berarti lagi. posisi masih di lantai 3. Ya, mau turun ke Suara di belakang. mau lantai ujung, tangga yang ujung, mau turun. Mana ada lagi suara teh. Bingung dong. Ini kenapa gitu kan? Ini siapa gitu kan? Untuk memastikan balik lagi saya ngecek lagi satu persatu kelas, turun lagi ke bawah, udah gak ada teman tuh, udah pada balik. Dan ketika turun ke lantai 1 saya dikunci di dalam. Nah itu lebih mencekam sih di situ tuh. Itu lebih kasihan sih itu. Dikunci sama teman. Iya, sama teman-teman itu kan parah gitu kan. Iya. Dan di situ teknik pun kekunci di dalam. saya sama teknik. Nggak, jadi pertanyaan, mereka dapat kunci dari mana? Nah, nggak tahu, kayaknya sama satpam juga. Iya. Apa ya, bersekongkol lah mereka. Nah, tadi untuk suara tadi. Nah, suara tadi tuh nggak tahu saya suara apa, nggak tahu. Jadi masih jadi misteri sampai ya, sekarang. Masih jadi misteri. Ya, itu mencekam sekali. Bagian gedung C sore-sore kondisi mati gitu kan, udah dimatiin lampunya gitu, belum dinyalain kan. Wah, otomatis dong tuh deg-deg dah. Deg-deg. Berarti yang jadi pertanyaan, kalau kalian bisa menjawab nanti dikasih hadiah. Jadi suara derap langkah tadi siapa ya? Nah, itu dia. Atau dari kalian nih penonton yang berani, coba buktikan, kirimkan videonya kepada Boy. Kalau suara itu teh apakah benar orang atau bukan orang? Nah, gitu. Karena emang benar sekali tadi ya, Fakultas Ilmu Biru itu banyak sekali birunya. Iya, banyak sekali birunya. Iya. Biru sekali. Biru kan? jin. Biru jin. Iya. Dan bahkan kata orang tuh di PSBJ itu Pusat Studi Bahasa Jepang itu ada hantu Jepang katanya. Naruto. Ya, nggak tahu dah, kayaknya Uchiha deh, Uchiha Sasuke itu klan Uchiha kan dibantai semua tuh. Kayaknya gentayangannya di PSBJ gitu. Dan diamnya tuh di WC. Saya aneh. Tapi emang kalau kurang main ke PSBJ, emang WC-nya tuh era 70-an. Nah, itu dia, apakah hantunya kebelet atau enggak gitu kan? Saya yang jadi pertanyaan, kenapa diem di WC gitu kan? Ada ruang PSBJ aula tuh enak kan. Betul. Diem di situ enak sama Pak Imo tuh penjaga di sana. Atau mungkin di pos depan itu di kelas-kelas. Kenapa dia harus di WC gitu? Tanya tuh, kenapa harus di WC hantunya? Berarti di malam hari ini sudah keluar 2 pertanyaan, teman-teman. Kenapa hantu itu selalu diam di WC, dan kenapa selalu membuat suara gaduh tapi nggak ada. Nah, itu dia. Jadi mereka teh pengen di notice tapi disamperin nggak ada. Ya. Harus jadi satu artikel juga sebetulnya. Iya, itu menarik. Hantu yang meninggal karena kebelet boker, bisa jadi kan? Bisa jadi karena dia nahan boker lagi belajar atau lagi apa, kemudian akhirnya meninggal gitu di WC. Iya. Kan itu suatu artikel yang menarik menurut saya. Bisa dinilai dari sisi antropologisnya dan historisnya gitu. Cuman pernah nggak Boy melihat yang gentayangan terus jalan-jalan di kampus? Nah, kalau untuk pengalaman itu belum sih. Belum ya? Ya, kalau bercermin ya saya kadang kaget gitu. Ganteng juga gitu. Waduh, terlalu berani. Gitu. Kagetnya di situ sebetulnya. Kaget ya. Ya, gentayangan. Jadi saya digentayangi diri saya sendiri. Gitu. Gak menarik ya obrolan malam hari ini. Ini sebenarnya juga tuh agak ini sebenarnya. Apa? Pegalinu. Ya. Tuh karena di belakang ada ini ya. Ada pohon ya. Saya kan sastra Sunda nih. Iya. Benar, saya nyambat dulu ya. Wah, benar. Benar apa? Benar. Lampu. Lampu. Tapi kalau berbicara lampu ya, terkadang gitu ya, lampu di FIB itu emang redup. Ya. Apakah betul. Emang itu kurang dana? Nah. Atau emang disuruh dibuat mencekam gitu kampus sepertinya tuh. Karena mungkin FIB ini banyak ya, ada fakultas ilmu bebas, ilmu budaya, ilmu berhantu, ilmu biru. Nah, yang jadi pertanyaan seperti ini sebetulnya kan itu jangankan lampu untuk ruangan kelas aja, itu ada yang bocor dan sebagainya. Wah. Tapi rektornya malah bikin taman. Ya, jadi ini sekaligus masukan juga ya untuk nonton nih, atau ada mahasiswa Unpad juga. Bikin taman, Prof Akwar ini, please, saya pengkajian budaya sempit kelasnya, aduh. Jadi ini sambil keluh kesah juga gitu ya. Ini. Mohon diaspirasi nih teman-teman. Nah, Fakultas Ilmu berkeluh kesah, baru lagi. Baru lagi.
baru di video kali ini tadi penambahan akronim ya dari FIB itu sendiri. Tapi kalau tadi berhubung dengan topiknya mistik, berarti kan ada ya banyak kaitannya gitu ya fakultas yang di Unpad sana dengan jurusan itu gimana tuh? Nah, apakah dengan tadi mantra-mantra yang dibaca gitu? Kadang saya juga nggak ngerti tulisan apa bisa mendatangkan jin. ya itu sebetulnya bagi saya pribadi ya, karena kan ada di sejarah sastra Sunda. Di semester 2 saya menggeluti hal-hal yang sifatnya mantra, kemudian jangjawokan dan sebagainya. Sebetulnya Jangjawokan. bewok itu. Oh, brewok. Bewok. Janggot. Jangan yang lucu dong, Janggot, jangjawokan. yang lucu dong. Tapi emang itu ya jangjawokan, terus pupuhnya itu tuh Ya, satu mantra. Kawih dan sebagainya. Itu tuh memang ada dulu ritual tradisi masyarakat Sunda kuno yang memang, karena kan sebetulnya itu tuh salah satu jenis sastra ya. Yeah. Jadi nilai-nilai yang kedepankan pun adalah nilai estetikanya seperti apa. Jadi seperti misalkan jangjawokan, terus kinasihan, asihan dan sebagainya. Nah, untuk mendatangkan jin sebetulnya tidak ya. Ya, menurut apa yang saya pelajari, cuman itu tuh adalah pembagian fokus dari pembacanya. Jadi untuk mendudukan bagaimana audiens tuh merasa hikmat ketika dalam suatu ritual dan upacara. Jadi dibuka oleh misalkan dengan rajah dulu nih. Dengan rajah dibuka, itu tuh untuk mendudukan si audiens agar fokus terhadap apa yang diritualkan. Tapi sering banyak sekali ya disalahgunakan untuk orang yang tidak tahu, yang umum, oh ini sebuah mantra untuk memanggil siapa, memikat siapa ya. Makanya ya karena harus dibalut dengan ilmu pengetahuan dan juga pemahaman. Kalau tadi tidak mengerti apa yang disampaikan, itu bisa jadi sebuah kemusyrikan ya. Iya, betul. Datangin jin apa gitu ya. Lama kan kalau jin mah tinggal gosok aja keluar. Ya, gosok ya. Iya. Enggak lucu ah. Iya, belum nyari gernya nanti. Ya, pengalaman harus ada ini. Betul. Begitulah. Ya, terima kasih ya. Saya harus kemana ini? Dalam lagi. Tapi mungkin pembicaraannya tadi cukup menarik juga ya. Dan nanti masih banyak momen sebenarnya untuk berbincang-bincang. Tapi di malam hari ini kiranya ya dicukupkan sekian ya. Nanti bisa kita lanjut lagi di next episode teman-teman. Silahkan like ya, komen ataupun tadi nanti request dengan voice juga. Karena kedepannya akan menarik sekali karena banyak yang bisa dieksplor ya di FIB itu sendiri, ataupun mengenai tadi topik mistis dan juga mantra-mantra yang sempat di kuliah dipelajari. Ada kata-kata sebelum ditutup, mau kata-kata ditutup atau pulang? Yang sudah boleh pulang. Mau pulang ya. Mungkin kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini. Aduh, saya tertekan sebetulnya gimana ya, nyari yang lucu ini sebetulnya. Kata-kata hari ini, jangan lupa makan. Nah, itu aja. Kalau dari saya, jangan lupa minum nanti keselak. Nice. Right. Sekian dan terima kasih. Bye.